Aku aja ya. Oke, sampai selesai. Hah? Di pijama.
Ya, puji Tuhan karena kasih-Nya saya bisa berada di sini. Ya. Bapak, Ibu sekalian, kita akan masuk ke dalam ruang kesaksian. Kita akan mendengarkan kesaksian dari Bang Dika, yaitu seorang murtadin yang berasal dari Jambi. Ya. Nah, kita akan mendengarkan ceritanya bagaimana Bang Dika itu menderita demi mengikuti Yesus. Kemudian dilanjutkan dengan kesaksian kisah hidup dari Ibu Hilda yang sakit dan hampir meninggal, tetapi Tuhan menyelamatkannya. Mari kita sama-sama dengarkan kesaksian dari Bang Dika dulu. Silakan. Shalom, shalom semuanya. Shalom kenal ya. Sorry. Sebelumnya saya berdoa dulu ya. Kita berdoa dulu supaya kesaksian saya ini tidak diambil oleh iblis. Ya. Bapak, kami ucap syukur pada sore hari Tuhan kami boleh ada di tengah-tengah saudara-saudara seiman di tempat ini Tuhan. Hamba-Mu sementara akan menyaksikan Tuhan. Biarlah apa yang timbul dari pikiran hamba-Mu, hati hamba-Mu, lidah hamba-Mu Tuhan, hanya dari kebenaran firman saja Tuhan dan kebenaran-Mu saja. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Shalom saudara terkasih di dalam Tuhan. Shalom. Nah, saya kenalin nama saya itu sebenarnya Raden Andi Susilo sebelum dibaptis. Haleluya. Ya, Raden Andi Susilo. Jadi saya lahir di Jambi. Orang tua saya bernama Raden Suhaimi HS dan ibunda saya bernama Ratu Mas Dahlia. Saya dari keturunan Raja Jambi. Datuk saya itu Raden Jaya Pakmu, ya, Raja Jambi terakhir. Tapi bukan itu yang menjadi kebanggaan hidup saya. Saya bangga menjadi anak raja, yaitu anak Yesus, anak Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin. Nah, saya lahir di Jambi, dibesarkan juga di Jambi dengan kedua. Tapi saya tidak hidup dengan kedua orang tua saya hidup sama datuk saya. Ya, datuk saya itu seorang boleh dikatakan kalau di Jambi itu pendekar dan raja rampok. raja rampok karena begitu banyak kejahatan yang dilakukan dia, tapi dia haji. Rampok tapi haji, mantan rampok tapi haji. Teman-teman semua, saya dari kecil itu dilarang bergaul sama orang Kristen, nggak boleh. Bagaimana caranya bisa saya kenal Yesus? Ya, nggak mungkin. Dan saya dari kecil itu kita diajarkan, didoktrin jangan pernah bergaul sama anak-anak bocah-bocah Kristen, anak Kristen. Itu kalau kami bersalaman tidak sengaja, itu harus cuci tangan dulu 7 kali pakai pasir, 7 kali pakai air. Repot ya. Najis, lebih najis dari anjing. Mohon maaf ya. Orang Kristen itu bagi kami, maaf ngomong, lebih najis dari anjing. Anjing juga gitu, kalau kami kesenggol anjing sama, cuci tangan 7 kali, pakai air 7 kali. Nah, pakai pasir ya. Jadi itulah sedikit ya. Dan saya tumbuh menjadi, dari kecil saya sudah diajari ilmu gelap, ilmu hitam. Kakek saya tuh istrinya 17, itu yang sah, yang tidak sah banyak, karena salah satu pendiri lokalisasi di Jambi, Pucuk, ya kalau tahu pernah di Jambi namanya Pucuk, itu kakek saya, teman-teman semua, saudara semua ya. Dan saya diajari banyak-banyak ilmu, dan hanya dari 10 saudara. Dari 10 saudara itu cuma saya yang dipilih, datuk saya yang diturunkan gitu. Nah, tapi nggak boleh ngomong-ngomong sama orang tua saya, nggak boleh, karena itu pantangan katanya, itulah katanya begitu. Dan akhirnya yang paling alasan saya tidak bisa menerima Yesus sebagai Tuhan apa? Orang tua saya dibunuh sama orang Batak Kristen. Itu menambah dendam saya. Dari kecil saya dendam sama orang Batak Kristen. Nah, ibu saya itu robek kepalanya. Ya, kalau bapak saya meninggal di rumah sakit, dan adik saya tuh semua pokoknya dibantai satu keluarga. Karena bapak saya itu dia ketua RT yang melarang ada di situ ada warung tua. Jadi suruh tutup, warga suruh tutup. Jadi bapak saya itu dia penengahnya. Bapak saya itu sebenarnya kebal dia, tapi hari itu dia lupa bawa jimatnya tinggal di gantungan baju. Dia nggak bawa karena dia pulang dari baca Yasin. Kalau orang sana kan dari tahlilan, nah itu dihadang dan dihajar di situ, dikeroyok rame-rame. Dan akhirnya itulah ceritanya.
Jadi tahun 93 itu tahun 93. Dan saya masih kecil ya. Dan saya tumbuh menjadi orang yang sangat orang galak. Saya nggak kenal kasih. Saya nggak peduli orang susah sama saya, yang penting saya senang. Ya, hidup saya dari hotel ke hotel, dari diskotik ke diskotik tinggal saya, dan hidup saya dikelilingi perempuan. Karena saya gampang kasih perempuan aja. Dari turun kakek saya, ya. Saya kalau sudah saya salamin, saya pandang matanya, pasti perempuan itu ikut sama saya. Ya. Nah, akhirnya tahun 98, tahun 98, ya, saya ada kejadian. Nah, saya kan tumbuh menjadi preman, Bapak Ibu, ya. Saya tumbuh jadi preman, narkoba, saya bandar narkoba di Jambi salah satunya, ya. Bandar narkoba, jual ganja. Kalau ada tentara dari Aceh itu pulang dari GAM itu, dari waktu masih zaman GAM, itu setiap ransel tuh tentara-tentara tuh bawa ganja. Saya yang tukang jualnya. Saya, nah gitu. Jadi ada kejadian perang antar preman. Jadi saya kena kasus kriminal. Saya juga terlibat pembunuhan. Yang dibunuh itu ternyata masih polisi yang baru tamat sama lulus. Kita nggak tahu dia pakaian preman. Nah, pakaian preman kita nggak tahu, main hajar-hajar perang itu perang. Nah, karena saya punya ilmu kebal, kami cuma bertiga, yang lain banyak korbannya tapi yang mati satu waktu itu. Dan saya singkat cerita saya kabur ke Jawa. Saya punya guru juga spiritual saya di Jawa, di Kartosuro. Di sana saya pernah berguru dan saya lari ke sana. Saudara, saya tidak akan pernah bisa ditangkap polisi. Enggak. Karena polisi walaupun saya sudah dikepung, mereka bukan lihat saya tapi lihat orang lain. Nah, itu ilmunya seperti itu. Dan saya tidak pernah bisa dikeroyok orang, ya. Berapapun orang keroyok saya, nggak pernah tersentuh tubuh saya karena ada ilmu itu tadi. Nah, singkat cerita, saya berkenalan dengan cewek Kristen. Nah, cewek Kristen. Tadinya mau saya rusak, mau saya pelet, mau saya rusak. Ya, begitu saya berkenalan, awalnya berkenalan, namanya dia. Oke, saya bilang, ntar malam. Malam. Saya coba pelet pertama nggak kena, pelet kedua nggak kena. Wah, ini perempuan, saya bilang gitu. Saya nggak tahu ya. Sampai yang paling parah. Yang paling parah itu kalau ini perempuan tidak jadi nikah sama saya, dia gila. Nah, itu yang paling parah. Nah, jadi saya itu juga nggak bisa juga. Wah, ini gurunya hebat juga nih perempuan. Nah, suatu hari dia keluar rumah karena dia ke ruko, kan rukonya om saya dengan tempat dia itu bergandengan, beda jarak, ada gang doang. Nah, dia di Pondok Gede ceritanya ini, Pondok Gede. Jadi dia keluar rumah, saya ikuti hari Minggu tuh. Dia bisa keluarnya hari Minggu karena bosnya dia bisa istirahatnya hari Minggu, hanya ibadah. Saya ikutin, ternyata itu ke gereja. Wah, saya ikuti ke gereja. Wah, ke gereja GBDI Pentakosta di Pondok Gede. Tapi saya nggak masuk, saya di luar saja, sekitar jarak 50 meter atau 30 meter kurang lebih segitu. Saya dengerin tepuk tangan, nyanyi, saya bilang, ih gobloknya, maaf, ih gobloknya orang Kristen ini, saya bilang, masa berdoa nyanyi tepuk tangan ya kan? Nah, terus musik pakai drum gitu, dasar kafir, saya bilang. Dasar kafir, benar ini saudara semua ya, dasar kafir. Akhirnya minggu pertamanya itu saya pulang, saya belum masuk. Pulang itu tapi saya tidak tenang, ada apa ya di dalam gereja ini? Ini pasti. Jadi saya bilang, saya jadi apa? Perdana ada apa sih di dalam gereja itu ya? Pasti itu iblisnya orang Kristen atau dukunnya orang Kristen dari dalam. Ya, saya penasaran. Saya merasa saya punya ilmu. Wah, minggu besok saya datang. Saya tantang tuh iblisnya orang Kristen dulu. Iya, ya kan? Akhirnya minggu kedua saya masuk, tapi dia masuk dulu itu perempuan, saya masuk. Saya mau ketemu dukunnya tadinya. Mana dukunnya orang Kristen? Saya masuk. Tiba-tiba di situ ada gambar Tuhan Yesus gede, yang pakai baju jubah biru merah. Terus ada gambar hati. Oh, inilah iblisnya orang Kristen ini. Maaf Tuhan, ini kesaksian Tuhan. Ya kan? Ini ya iblisnya orang Kristen. Saya mulai ya lawan saya. Kalau orang pernah belajar ilmu pasti tahu. Begitu masuk gereja itu ada gelombang energi. Kayak masuk, dorongan.
Tapi saya belum seberapa. Saya coba, oh iya, mau nentang saya ya. Saya baca teman-teman semua. Saudara sekalian, saya itu kelemahan saya, ya, itu pelepah pelapa disambar petir. Pernah lihat pelepah pelapa itu yang di atas tuh? Nah itu kalau disambar petir itu, nah itu dipukul ke saya baru saya kalah, ilmu saya luntur, ya. Jadi itu pantangannya. Jadi saya mulai, saya baca-baca, baca itu semua. Ayatnya dari sana tuh, ayatnya pasti dari sebelah sana. Mulai baca-baca, tiba-tiba pujian. Allah kuasa melakukan segala perkara, Allahku maha kuasa. Teman-teman semua, saya itu dari kecil diajarin ngaji, saya merinding gitu. Saya cuma diajarin ngaji, nyanyi biasa aja. Bapak saya, jangan nyanyi itu, yang nyanyi itu orang kafir. Iya. Tapi ini lagunya orang Kristen, teman-teman saudara sekalian ya. Saya dari awal itu ini mulut bergerak. Allah kuasa, saya mau bertiga bisa melakukan. Saya berdiri begini, segala perkara. Ini mulut nggak bisa. Ini sampai saya merinding, muka saya pasti berubah. Saya merinding, kalau ingat situ jadi trauma. Merinding, tiba-tiba celup, kayak di video di bioskop. Saya melihat itu badan saya lumlai, kayak nggak bertulang. Saya ngelosor di bangku tuh bangku kayu. Saya melotot gini, lihat ada terbuka penglihatan. Dosa-dosa yang pernah saya buat dulu itu kelihatan. Wah, seperti video. Jadi maksiat saya, perbuatan saya jijik. Akhirnya saya nangis. Ampun, saya tidak ampun. Tapi saya tidak ampun dengan itu. Saya tahu itu iblis, ya, setannya orang Kristen ini pasti gituin saya. Saya belum mau ngaku Yesus Tuhan, enggak. Ini pasti setannya orang Kristen dibikin saya. Saya akan laporin guru saya. Iya. Dan jadi sesudah dari situ saudara sekalian, ya, saya mulai mau habis ibadah, saya mulai berdiri pelan-pelan. Saya berdiri. Saya panggil tuh cewek. Sini, saya bilang gitu. Saya udah kenal kan. Apakah saya pinjam bukunya boleh nggak? Ada Alkitab kecil segini, perjanjian baru ya, perjanjian baru. Ada juga Amsal sama Mazmur dalam. Jadi saya pinjam. Oh ya boleh. Saya tinggal di Cakung tuh. Karena adik mama saya orang Padang, mama saya kan keturunan Padang, buka rumah makan di Cakung, di depan Polsek Cakung. Saya lagi buronan itu, masa buronan tinggal di depan Polsek Cakung, gak gebut gantungnya. Nah tapi saya tidak takut karena saya punya ilmu itu. Saya nggak takut kalau ditangkap polisi, saya nggak takut. Akhirnya malamnya saya ketakutan. Belum pernah saya takut dari kecil. Saya tuh nggak pernah belajar yang namanya takut. Nggak sama siapapun saya nggak takut. Sama hantu yang takut dia saya dulu. Ya, teman-teman semua, saudara sekalian ya. Kalau itu tadi, kalau pendeta datang menginjili saya bahwa bilangnya Yesus bisa menyembuhkan, ya, saya juga pakai mantra saya bisa nyembuhin orang. Saya bisa jodohin orang semua. Saya bisa nundukkan hati orang dari ilmu yang saya ada. Kalau hanya itu yang katanya Tuhan Yesus bisa gitu. Nah akhirnya saya penasaran, saya takut banget. Takutnya bukan takut ditangkap polisi, takut ketangkap sama musuh saya. Mati saya, ukurannya mati. Dan memang jatah saya itu 3 peluru. Waktu zaman itu masih tentara, polisi di bawah tentara. Waktu itu saya di buronan. Nah ukurannya saya mati. Saya ketakutan, langsung saya sholat maghrib. Ya Allah, aku bertobat, aku nggak mau lagi berbuat jahat, aku berjanji aku tidak lagi mau berbuat maksiat, aku mau bertobat, aku mau hidup baik-baik, gitu. Akhirnya dalam sudah nangis pokoknya sudah semua keluar dari ingus pun keluar air sampai itulah rasa ketakutan itu. Dan saya lihat itu bukunya orang kafir. Tapi saya lihat ini kan najis ini. Karena dari kecil kita nggak boleh cerita Injil itu nggak boleh. Wah, baca. Tapi baca, buka. Di hati saya buka. Tapi najis itu. Akhirnya saya buka kayak lotre. Cek Yohanes. Kebuka langsung Yohanes ayat pertama. Ya, firman yang menjadi manusia. Firman yang menjadi manusia. Semua sudah tahu, masih dibukain lah ya Alkitabnya ya.
Di situ tertulis, yang saya tahu Tuhannya orang Kristen itu 3. Ya, ada Bapa, ada Anak, ya, ada Roh Kudus. Ya, Tuhannya orang Kristen itu 3. Dan dia yang kami imani, ya, Allah itu ehad, satu, tunggal, tidak beranak dan tidak diperanakkan. Dan saya tahunya Tuhannya orang Kristen itu manusia. Tuh, ini firman yang menjadi manusia. Berarti firman itu perkataan Allah. Oh, firman itu menjadi manusia. Dan terus saya baca, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, tanpa Dia tidak satu pun dijadikan. Saya bilang, dan kita loncat aja, ya, sampai ke Yohanes 14. Yohanes 1 sampai ayat 14. Ya, firman itu telah menjadi manusia. Saya bilang, oh, berarti Yesus itu adalah firman Allah. Dan firman itu adalah Allah. Ya, Yohanes pasal 1 ayat yang kedua. Ya, firman itu adalah Allah. Oh, saya bilang, jadi saya langsung, yang takut tadi hilang, ketakutan saya itu hilang, penasaran saya baca terus, saudara-saudara, ya, sampai saya betul-betul malam itu habis waktu saya untuk baca itu. Saya baca, nah, itu ketemu. Ya, itu semua kan pasti tahu, ya, Yohanes 10 ayat 30 bahwa Bapa dan Yesus itu adalah satu, ya. Yohanes 13 ayat 13, ya. Yesus adalah Tuhan dan guru dan Tuhan. Dan yang paling utama, ini banyak murtadin itu dari ayat ini, murtadin banyak bertobat. Yohanes 14 ayat 6, itu jaminan orang masuk ke surga. Tidak ada jalan lain selain Yesus, ya. Yohanes 14 ayat 6, akulah, dia mengatakan akulah jalan, akulah kebenaran, akulah hidup. Ya, tidak satu pun dapat datang kepada Bapa kalau tidak melalui Yesus. Tidak ada. Ya, tidak ada jalan keselamatan di luar Yesus, tidak ada. Tidak ada nama yang bisa menyelamatkan manusia selain nama Yesus. Yohanes di Kisah Rasul 4 ayat 12, ya, tidak ada nama, satu nama pun di kolong langit ini yang bisa menyelamatkan manusia selain nama Yesus. Dan saya bertobatnya minta dibaptis bukan gara-gara Yohanes tadi. Saya baca Yohanes 17, ya, ayat pertama sampai dengan 26. Itu menyatakan bahwa Yesus adalah nama Bapa itu sendiri. Yesus adalah nama Allah itu sendiri. Dan akhirnya, saudara sekalian, setelah saya membaca itu semua, saya ketemu kayak orang kesurupan. Ketemu orang di mana-mana. Bang, mau tahu nggak? Yesus itu Tuhan. Ya, ternyata Dia Tuhan. Kita dibohongin selama ini. Merinding saya loh. Ketemu siapa aja? Naik angkot saya, bu, mau tahu nggak? Yesus itu Tuhan loh, bu. Ya. Yang terakhir saya, maci saya, adik mama saya. Saya pikir dia senang. Maci, mau tahu? Yesus itu Tuhan loh, maci. Dia tuh Allah sebenarnya. Bahasa Padang nih, dasar kurang ajar, katanya kurang ajar. Lah iya, dimaki-maki kebun binatang, malu orang Sumatera, ya. Kebun binatang keluar semua, pokoknya yang kotor-kotor. Dan akhirnya saya diusir dari rumah, dari tempat makcik saya itu. Saya pergi ke orang, saya lagi gini, Tuhan ngikutmu begini ya Tuhan. Baru pertama kali, berat banget ya kan. Di Jakarta, saudara-saudara sekalian, dia sendirian buronan lagi kan, buronan polisi, dia sendirian lagi. Tapi saudara, saya ada teman juga orang Manado, ya. Jadi dia ngajakin saya, masa itu tahun 98, saudara ya. Semua saya tahun 98 mengenal Yesus itu. Dan waktu itu siapa yang pasti yang ngalamin di Jakarta kerusuhan. Itu setelah kerusuhan waktu itu tahun 98 itu, semua mencekam. Mana ada pendeta yang mau baptis orang. Di situ aja tulis gitu, asli pribumi, muslim asli bumi, walaupun dia Kristen bilang muslim asli bumi. Iya, takut dibakar pokoknya waktu itu. Nah, tiba-tiba akhirnya saya datang ke Sahid Jaya. Waktu itu ada KKR-nya Pak Yusuf Roni, Kiai Yusuf Roni. Saya datangin. Setelah ibadah, saya dari Jambi, saya mau bertobat, saya mau ikut Yesus. Saya seperti orang-orang kebakaran bergelora, benar-benar gimana. Pokoknya hari ini saya harus diakui sebagai pengikut Yesus, pokoknya seperti itu. Dan akhirnya saya dibaptis. Tapi tahun 98 itu ketemulah pendeta di Pondok Bambu di Jakarta Timur, pendeta dari GPDI. Saya di training dulu tahun 98, 99 saya dibaptis sekaligus diberkati
saya punya istri orang Batak Kristen. diputar balikan. Loh, dan ada banyak tantangannya. Pastinya keluarga saya, heboh, seheboh-hebohnya. Dibilang saya dibayar lah, mertua saya orang kaya lah, katanya begitu. Ternyata mereka tahuin bahwa orang mertua saya itu ternyata tukang becak motor di Medan. Iya, kalau mengikut Tuhan itu karena dibayar, aduh sudah kaya kali saya. Banyak orang insaf gara-gara ikut Yesus, ya kan, dibayar. Haleluya. Puji Tuhan, sampai dengan hari ini, tahun ini, dari tahun 2000 tahun 98 sampai dengan tahun 2025 ini, saudara, saya 20 tahun menguji. Jatuh bangun. Enggak gampang ikut Yesus, enggak gampang. Pikul salib, benar-benar pikul salib, ya, di bawah, ya, terhina. Dan berapa kali saya mau mundur, nyerah saya, Tuhan sudah, saya mau mati binasa saja, saya enggak kuat. Tapi itu tadi, sama seperti Mami itu bilang, Yohanes 15 ayat 16 itu, bukan saya yang memilih, bukan Tuhan yang saya pilih, tapi Tuhanlah yang memilih saya. Bukan saya yang memilih Tuhan. Jadi apa yang sudah dipilih Tuhan itu yang sudah ditetapkan. Kita semua sudah ditetapkan. Buah-buah kita juga tetap. Tapi jadilah pengikut Yesus yang benar-benar melakukan perintahnya, menjalankan perintahnya. Itu saja. Jangan pernah tinggalkan Tuhan oleh karena harta. Itu saja. Terima kasih buat hari ini teman-teman. Kalau mau lengkap mendengar kesaksian saya kan di TikTok. Nah, Dika Jambi TikTok saya, itu saya selalu setiap jam 10 pagi saya bersaksi. Ada banyak bagaimana saya di penjara. Saya kan sudah di penjara tuh, nembus kesalahan saya kan yang bunuh orang itu, saya sudah tembus. Jangan lihat dikira saya masih buronan. Saya sudah ya, dengan hubungan saya dengan Tuhan sudah diperdamaikan, dengan sesama juga sudah selesai gitu semua. Nanti ada kesaksian semua di situ di TikTok. Terima kasih, Tuhan berkati. Shalom. Waduh, luar biasa ya sore hari ini. Semua ibu-ibunya pada cantik-cantik, walaupun sudah lansia tapi cantik-cantik. Saya dari tadi saya perhatikan satu-satu. Kita harus tetap cantik, amin. Karena apa? Karena kita punya Roh Kudus. Ada Roh Kudus di hati kita, sehingga Roh Kudus itu yang memancarkan kecantikan. Kita nggak perlu makeup yang orang bilang yang pakai bulu mata kayak Syahrini ya, tidak penting. Tapi kita punya keceriaan yang abadi dari Yesus Kristus. Apa itu adalah Roh Kudus. Sebelum saya mau bersaksi, saya perkenalkan dulu diri saya. Saya ini dari Parigi ya. Ada katanya orang Parigi di sini. Itu dia. Itu dia orang Parigi. Saya tinggalkan Parigi itu tahun 69, pindah ke Palu, dan tahun 71 saya pindah ke Jakarta. Tapi saya masih punya tetangga orang Parigi yang saya kenal hari ini karena saya sering pulang ke kampung ya. Itu adalah Ahoa ya. Haleluya, puji Tuhan. Saya 4 bersaudara. Saya anak yang ketiga, dan kakak saya yang paling besar adalah gembala sidang GPDI Pedati yang ada di Kota Palu, dan yang nomor 2 kakak saya Since Limbara. Sekarang dia lagi sakit, tapi dia adalah ibu gembala GPDI Keluarga Ilahi Jalan Muhammad Hatta Palu. Dan saya yang ketiga, saya ini nggak ada apa-apa. Saya cuma ibu rumah tangga biasa saja. Tapi ya begitulah. Kalau Tuhan sudah pilih, Tuhan nggak lihat you mau ibu rumah tangga, you mau ibu karir atau apa. Tetapi kalau Tuhan sudah pilih, kita nggak bisa lari. Nanti saya akan saksikan sebentar. Nah, adik saya yang paling kecil, Anita Limbara, dia sekarang lagi ada di Kuala Lumpur. Kebetulan dia kena sakit sakit adik saya imun. Nah, itu dia lagi berobat di Kuala Lumpur ya. Tapi saya percaya segala masalah yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita, orang-orang percaya bukan karena Tuhan tidak sayang. Karena Tuhan terlalu sayang untuk melihat apakah kita tetap mencintai Dia walaupun masalah datang. Apakah kita tetap berpegang kepada Dia, itu yang penting.
Apapun masalah kita, tidak ada yang sukar bagi Tuhan. Amin. Karena Tuhan izinkan itu terjadi untuk melatih kita supaya kita makin kuat. Otot rohani kita makin kuat. Dan kita jangan menyerah. Kita tetap berserah kepada Tuhan dan mengucap syukur, mujizat terjadi. Amin. Karena saya juga terjadi dalam hidup saya mujizat lepas mujizat ya. Saya ini sebenarnya umur 3 hari saya sudah almarhumah. Sudah nggak ada saya sebenarnya. Tetapi kalau saya masih ada sampai hari ini, berarti Tuhan telah merencanakan saya semenjak dari kandungan. Tuhan sudah punya rencana dalam hidup saya. Seperti Yohanes 15 ayat 16. Coba dibaca dulu Yohanes 15 ayat 16. Saya sangat senang ayat ini. Yohanes 15 ayat 16. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Terima kasih. Saudaraku, bukan kamu yang memilih aku, kata Tuhan, tetapi Tuhan yang memilih kita. Amen. Kalau kita dipilih, berarti kita berarti. Amin. Kita dipilih berarti kita orang-orang yang sangat berharga di mata Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan punya rencana yang indah dalam hidup kita. Haleluya. Puji Tuhan. Saya umur 3 hari saya kena tetanus menurut kesaksian ayah saya ya. Saya waktu itu lahir di desa yang mungkin saudara sini nggak tahu ya. Mungkin nggak ada di map juga. Namanya itu Toribulu. Toribulu itu kalau kita dari Parigi mau ke Manado, kita akan lewat kampung itu. Makanya saya waktu pulang tahun lalu, kalau nggak salah 2 tahun yang lalu, saya lewat kampung itu, saya videoin dan saya masukin ke VT. Inilah tempat kelahiranku. Kalau saudara ikutin Limbara Ministry di TikTok, itu ada VT saya di situ. Saya videoin itu kampung. Nah, waktu saya lahir di tahun 1950, itu tidak ada dokter, tidak ada bidan, hanya ada dukun beranak menurut ayah saya. Karena saya lahir di tahun 1950. Jadi saya sekarang tahun ini umur 75 tahun. Saudara beri kemuliaan bagi Tuhan. Nah, waktu saya lahir, itu ayah saya baru bertobat 3 tahun. Baru 3 tahun. Dia bertobat di tahun 1947 di Kota Palu. Karena ada waktu itu bikin KKR, ada pendeta yang luar biasa diurapi Tuhan, dia bertobat di situ papa saya. Jadi waktu saya lahir, dia baru bertobat 3 tahun. Itu masih cinta mula-mula. Amin. Orang kalau baru bertobat itu benar-benar cinta mula-mula. Bagaimana sih kalau kita jatuh cinta? Ya, apa namanya? Bucin ya. Bucin ya, istilahnya ya Pak. Bucin kan? Ya kan? Itu begitulah ayah saya jatuh cinta sama Tuhan Yesus. Nah, waktu saya lahir, Tuhan izinkan itu terjadi. Saya waktu lahir tuh diputusin pusat. Itu nggak ada alkohol, nggak ada. Ini di kampung, saudaraku. Kampung waktu itu menurut ayah saya waktu saya lahir itu tidak, lampunya itu nggak ada lentera. Itu lentera sudah agak bagus. Itu masih kayak lampu-lampu yang dari minyak itu loh, minyak kelapa dikasih sumbu. Nah itu nanti kalau bangun pagi-pagi itu hitam semua ya. Nah masih zaman itulah saya lahir. Nah waktu itu mereka pakai untuk potong pusar saya itu pakai sembilu. Tahu nggak sembilu itu bambu yang di bambu itu bukan diasap, tapi bambu itu dikupas. Ambil kulitnya, itu tajam gitu untuk motong pusar. Nah, waktu saya umur 3 hari kena tetanus. Tapi saya percaya itu bukan kebetulan, memang Tuhan mau kasih lihat mujizat buat papa saya. Nah, waktu itu saya sudah biru dan kata ayah saya sudah tidak bernapas. Tapi ayah saya kan baru cinta mula-mula. Ayah saya dia berdoa, dia telungkupin ini ya badan saya dan dia berkata, Tuhan Yesus, kalau Lazarus bisa bangkit, anak saya juga harus bangkit. Sehebat itu iman bapak saya ya. Dan kata menurut bapak saya langsung menangis dan saya hidup, saya berkembang, saya menikah. Tapi saya nggak usah saksikan semua, terlalu panjang saudara riwayat hidup saya cuma potong-potong ya.
saya menikah, saya punya keturunan, akhirnya saya menikah dengan orang seberang, saudaraku, dari Sumatera. Hala kita ya. Ada yang Batak di sini, angkat tangan. Nggak ada yang Batak, puji Tuhan. Nah, saya menikah dengan suku dari Tapanuli Selatan, asalnya dari Sipiro. Nah, saudaraku, waktu itu dia berpangkat ya. Saya kan orang desa. Saya nggak pernah lihat ada orang seganteng itu dengan pakaian yang ketat, pakai pangkat. Kalau di kampung kita kan cuma sersan mayor, gitu-gitulah, kopral, ya gitu-gitulah yang strep-strep. Tapi ini kan wow, saya lihat. Nah, kebetulan dia jatuh cinta sama saya, akhirnya terjadilah perkawinan kita dan saya memiliki anak 4 dengan dia ya, dengan beliau sudah almarhum juga. Saudaraku, saya cuma mau saksikan di sini begini. Riwayat hidup saya, Tuhan bawa naik turun gunung, lembah kekelaman, macam-macam, tetapi Tuhan tidak pernah meninggalkan saya. Itu yang saya mau beritahu. Karena apa? Karena rencana Tuhan tidak akan pernah gagal bagi orang yang sudah dipilih oleh Tuhan. Itu kita harus akui. Kita harus akui. Kalau kita sudah dipilih oleh Tuhan, rencana Tuhan sudah ada dalam hidup kita. Kita mau kemanapun kita nggak bisa lari, saudaraku. Saya juga pernah waktu pisah dari suami saya yang Muslim karena saya dipaksa harus masuk ke sana ya, masuk agama mereka. Saya tidak mau. Walaupun saya sudah tinggal di gedung, saya tinggal di rumah yang nyaman, saya kemana-mana dikawal karena dia adalah seorang yang berpangkat juga. Tapi saya berani meninggalkan itu karena saya dipaksa untuk mengikuti. Saya bilang no, saya nggak bisa. Kalau yang lain you minta, saya ikut. Tetapi kalau untuk Yesus, untuk saya jual Yesus, no way. Karena apa? Karena ayah saya selalu kasih tahu kepada saya begini, anakku, satu saja papa minta, jangan tinggalkan Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus yang memberi engkau napas kehidupanmu. Napas itu berharga ya saudaraku. Banyak orang di rumah sakit bertarung dengan memberi napas, infus sampai harus bayar berpuluh-puluh juta. Kita free. Kita bisa bernapas, kita bisa sehat. Itu luar biasa, amin. Oleh sebab itu saya tidak akan jual Tuhan Yesus. Karena nafas yang saya hirup ini datang daripada Dia yang memberi saya kehidupan. Oleh sebab itu saya sampai hari ini saya bisa melayani Tuhan. Karena apa? Karena saya yakin Tuhan telah memilih saya. Saya tidak bisa lari. Walaupun saya habis cerai itu saudaraku, saya masuk lagi di lembah kekelaman. Tuhan izinkan saya masuk di lembah kekelaman. Karena apa? Saya terbawa dengan pergaulan. Makanya itu Tuhan bilang kita harus bergaul berhati-hati ya. Kita bergaul dengan orang bijak, kita jadi bijak. Bergaul dengan orang jahat, kita jadi jahat ya. Jadi itu kita harus taruh ke dalam hati dan pikiran kita. Setiap kita memilih teman, kita harus cari teman yang benar-benar bisa saling menopang. Teman-teman yang bisa saling mendoakan, saling menasihati. Kalau kita ke jalan yang salah dia bisa tegur, tapi kita harus terima juga teguran itu. Jangan kita merasa karena kita udah sombong rohani, wah apaan lu tegur gua? Emangnya gua siapa? Emang lu siapa? Emang lu kenal Tuhan berapa tahun? Kita nggak tahu. Mungkin Tuhan pakai dia untuk menegur kita ya. Karena kan kalau baca Alkitab banyak yang seperti itu ya. Ya jadi kita harus saling menopang juga, saling membantu, saling mengasihi. Karena di sini Tuhan berkata, Dia telah menetapkan kita. Untuk apa? Untuk pergi. Itu adalah perintah. Pergi. Kalau bilang pergi itu bukan diam di tempat. Pergi berarti harus melangkah. Untuk apa? Untuk membawa kabar baik itu. Jadi memang ayat ini benar-benar memotivasi saya. Sangat saya renungkan ini ayat ini. Kalau saya renungkan saya mau nangis. Karena apa? Ini ayat adalah pemberian dari ayah saya sebelum dia diangkat pulang ke rumah Bapa. Jadi memang ayah saya sebelum dia pergi, dia meninggalkan 2 ayat. Yohanes 15 ayat 16 dan Yesaya 55 ayat 11. Coba baca Yesaya 55 ayat 11. Jadi kita saudaraku, anak-anak daripada ayah saya semua kita sudah melayani Tuhan. Kita semua melayani Tuhan. Karena apa? Karena ayah saya itu adalah seorang pendoa, orang yang benar-benar mengasihi Tuhan, yang orang benar-benar mencintai Tuhan ya. Kenapa saya katakan demikian? Karena apa? Waktu saya dibawa ke lembah kekelaman, ada seorang ayah masih tetap mendoakan anaknya. Makanya saya nggak bisa kemana-mana.
Coba baca. Haleluya. Yesaya pasal 55 ayat 11. Demikianlah firman-Ku yang keluar dari mulutku, ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia, tetapi ia akan melaksanakan apa yang ku kehendaki dan akan berhasil dalam apa yang kusuruhkan kepadanya. Amin, haleluya. Saudaraku, jadi kita yang sudah dipilih oleh Tuhan, kalau kita melangkah untuk membawa kabar baik, firman itu ada di dalam diri kita. Firman itu yang membuat kita bisa berbicara seperti tadi, kita bisa berkhotbah, kita bisa menyaksikan melalui apa? Firman yang hidup di dalam diri kita. Karena firman itu hidup. Amin. Firman itu hidup. Jadi kita kalau menerima firman, kita jangan hanya jadi konsumsi di otak, tetapi masuk sampai ke dasar hati kita yang benar. Kita renungkan siang dan malam, dan firman itu pasti akan hidup. Karena apa? Kita renungkan dan kita lakukan. Amin. Kita renungkan, kita lakukan. Karena itu yang Tuhan mau dalam hidup kita. Jadi kita harus berbuah. Kalau kita tidak renungkan, kita tidak lakukan, tidak akan keluar buah. Amin. Karena firman itu begitu, firman datang, kita tangkap firman itu, dan firman itu kita renungkan dan kita lakukan, dan di sana ada berkat-berkat akan mengalir. Amin. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Mungkin Anda pada saat ini dalam keadaan sakit, atau mungkin Anda dalam keadaan masalah rumah tangga, atau ada masalah antara anak dan ibu atau bapak, atau masalah apa saja. Baca firman, renungkan firman, lakukan firman. Di sana ada kemenangan yang besar. Karena apa? Karena Kristus Yesus telah disalib. Dia telah menyalibkan semua dosa-dosa kita. Jadi kita nggak usah kalau ada iblis datang, kau kan dulu merokok, kau kan dulu judi, kau kan dulu main perempuan, kau ini apa? Begitulah. Bilang begini, iblis, dengar. Saya sering begitu berkata pada diri saya. Kadang-kadang juga ada iblis yang suka goda-goda saya gitu. Hei iblis, dengar. Tubuhku ini bukan milik engkau lagi. Dalam nama Yesus engkau nyadar hidupku. Hidupku bukan aku lagi, tapi Kristus yang hidup dalam hidupku. Amin. Oleh sebab itu kita jangan terpengaruh. Kadang-kadang dengan masalah kita terpengaruh, dengan penyakit kita terpengaruh. Saya mau bersaksi sedikit tentang kakak saya yang sakit kanker di BSD sekarang ya. Dia divonis dokter hanya umur 3 bulan. Waktu dokter lihat, kankernya sudah stadium 4. Jadi kakakmu ini, sama saya sendiri dia katakan, kakakmu ini kasih saja apa yang dia mau. Dia mau makan enak, kasih. Dia mau apa, kasih. Karena umurnya tinggal 3 bulan. Aduh saudaraku, saya waktu itu ya, karena saya sudah gak punya bapak, saya sudah gak punya ibu. Kakak saya ini saya anggap seperti mama saya sekarang. Jadi saya waktu dikatakan begitu, aduh saya langsung down. Oh my God, tinggal 3 bulan. Saya langsung dalam hati nangis, tapi saya tahan. Terus saya bilang sama kakak saya, Ci, kuat. Saya gituin. Jangan lihat penyakit, fight ya. Saya bilang, fight sama penyakit. Jangan lihat penyakit, saya bilang sama kakak saya. Pandang Yesus lebih besar dari penyakit kanker itu. Amin. Jadi kalau kita ada masalah, kita jangan lihat masalah, kita pandang Yesus. Dia yang lebih besar dari segala masalah. Haleluya. Karena dia yang memiliki seluruh yang ada di muka bumi ini sampai di surga itu milik Kristus. Jadi kita nggak usah takut saudaraku. Saya nggak pernah takut saudaraku. Saya ini melayani Tuhan, saya nggak punya apa-apa. Saya punya ministry kecil, tim saya kecil. Tapi kalau saya Tuhan bilang berangkat pergi, saya berangkat pergi. Saya belum ada dana, nggak apa-apa. Yang penting saya sudah bilang sama Tuhan, yes Tuhan, I'm going. Saya pergi Tuhan. Saya belum tahu ada dana atau enggak. Tapi di saat saya berangkat, pasti ada Tuhan kasih. Pasti ada, enggak melalui siapa-siapa. Karena Tuhan udah bilang, yang akan menopang pelayanan saya adalah keluarga saya sendiri. Dan jangan minta-minta ya. Enggak ada minta-minta. Karena saya pernah bikin proposal, akhirnya Tuhan bilang, engkau mempermalukan namaku, anakku. Saya nangis tersungkur di bawah kaki Tuhan. Saya bilang, Tuhan, saya tidak akan berbuat itu lagi Tuhan. Buat apa kita berkhotbah? Allahku dahsyat, Allahku luar biasa. Tapi begini. Amin. Kalau engkau berkata Allahku dahsyat, tunjukkan kedahsyatan Allahmu itu.
Tunjukkan melalui siapa? Dari dirimu sendiri harus mengakui itu bahwa Allah itu dahsyat. Haleluya. Tapi kalau ada orang yang membantu engkau, mungkin Tuhan yang suruh terima, gak apa-apa. Tapi you tidak begini. Karena Tuhan bisa pakai siapa saja. Tuhan bisa pakai siapa saja untuk membantu kita. Tapi bukan kita begini. Dan selalu orang bilang muka-muka supaya orang belas kasihan sama kita. No, jangan. Muka kita harus selalu senyum, cerah. Orang bilang ada duit, yes ada duit, walaupun dompet kosong. Gak apa-apa saudaraku. Karena apa? Itu menunjukkan bahwa iman kita besar terhadap Tuhan. Nanti kita akan lihat mujizat terjadi. Saya, saudaraku, waktu berangkat ke Kalimantan, saya pergi ke Kalimantan, saya sudah mau hampir, pulaunya udah banyak ya, hampir seluruh Indonesia ya. Saya sudah pergi, tapi yang enggak seluruh saya keliling seperti Kalimantan, keliling seluruh enggak, tapi Kalimantan sudah, Sumatera sudah, Sulawesi sudah, Rote sudah, Nia sudah, apalagi ya, Kuala Lumpur sudah, Malaysia ya ke Panunukan, yang dekat Panunukan itu ada Tawau ya, saya sudah juga ke sana. Jadi saudaraku, kita harus benar-benar percaya firman itu. Jadi saudara kalau sudah dipilih Tuhan, saudara jangan diam di tempat. Bukan saya suruh ibu-ibu suruh traveling kayak saya, enggak. Bukan saya. Karena setiap orang itu masing-masing Tuhan kasih ya. Talenta itu masing-masing. Kita nggak boleh iri dengan. Tetapi kita harus berbuat something. Kita harus melakukan sesuatu dalam hidup kita. Sehingga firman itu kelihatan hidup dalam hidup kita. Amin. Mungkin ibu-ibu tinggal di apartemen, tapi kan apartemen kan banyak orang juga. Ibu-ibu pasti ketemu teman-teman. Perlihatkanlah sinar kemuliaan Allah itu yang ada dalam hidupmu. Kasihilah mereka. Mungkin cuma bantu apa, tapi bantu doa, mungkin bantu saran-saran dia minta bantu. Tapi kalau dia lihat ibu, dia langsung gini, aku kangen ini ibu. Udah lama aku nggak ketemu ibu. Lihat ibu, aku suka cita. Aku benar-benar damai sejahtera. Itu ibu sudah melayani. Amin. Orang ngeliat kita orang senang aja, kita udah melayani saudaraku. Tapi kalau orang melihat kita, orang langsung bilang, dia lagi. Waduh, bahaya. Iya kan? Karena apa? Itu tukang begini. Jangan ibu-ibu. Kita yang sudah dipilih oleh Yesus Kristus sebagai anak pilihan Dia, kita harus berbuat. Buah-buah kebenaran itu harus ada. Jadi kita harus tahu kenapa kita dipilih. Kenapa Tuhan pilih saya? Tuhan mau pakai saya. Tuhan mau pakai saya buat apa? Untuk mencari jiwa-jiwa, agar banyak jiwa-jiwa yang bisa diselamatkan. Amin. Bukan hanya kita yang mau selamat, tapi kita mau juga orang lain harus selamat. Saudaraku, saya kemarin baru pulang dari Bandung. Saya punya besan itu dari Sukabumi. Dia aslinya Sukabumi dan Muslim. Dan saya punya saya punya anak, punya sister-in-law, punya adik ipar. Itu Muslim juga. Kita kemarin bertiga sama Pak ini ya, kita ke Bandung. Mereka bertobat loh saudaraku. Kemarin udah masuk gereja, beri kemuliaan bagi Tuhan. Jadi kita ke Bandung itu nggak sia-sia. Makanya kalau kita pergi kemana-mana, jangan sampai kita itu tidak ada pelayanan. Saya paling nggak bisa kalau tidak ada pelayanan. Memang kita bisa jalan-jalan, tetapi orang bilang harus seimbang. Jalan-jalan dan pelayanan. Makanya saya kalau pergi pelayanan, kalau tim sudah capek-capek, ayo kita kuliner, ayo kita ke sini gitu loh, supaya mereka juga senang. Jadi kita jangan terlalu fanatik. Pelayanan, nggak ada itu mau lihat dia. No, Tuhan nggak bilang begitu di Alkitab. Kita pelayanan, kita juga bisa berekreasi dong, refreshing, betul apa enggak? Perlu harus refreshing, karena dengan refreshing kita juga bergairah hidup kita. Amin. Apalagi saya udah kayak gini. Saya udah 75 tahun, saudaraku. Saya nggak tahu berapa tahun lagi Tuhan mau kasih saya bonus. Karena saya sudah hidup di bonus. Saya. Tuhan bilang 70 tahun saja kan umur kita. Tapi kita sudah di bonus. Bonus kita ini jangan kita main-main. Kita benar-benar hargai bonus yang Tuhan kasih. Kita pakai untuk memuliakan nama Tuhan. Amin.
pakai untuk memuliakan nama Tuhan. Sehingga kalau sudah saatnya Tuhan bilang, sudah saatnya pulang. Pulang, yes, aku pulang, rumahku udah siap. Amin. Pulang, rumah kita udah siap. Kita sudah dipanggil pulang, berarti rumah kita sudah siap. Kalau kita belum dipanggil pulang, rumah kita belum siap, dan kita masih punya tugas untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan Tuhan yang belum selesai di dalam rencana Tuhan dalam hidup kita. Amin. Nah, saya pada saat ini, saudaraku, saya cuma berkata, Tuhan, yang penting saya, Tuhan kasih kesehatan, kekuatan, saya tidak akan berhenti melayani Tuhan. Karena saya lihat banyak ya, kalau saya pergi ke kampung-kampung, aduh, umur-umur seperti saya, seperti kemarin saya ke Mojokerto ya. Mojokerto. Saya ketemu dengan satu ibu umur 75 tahun. Dia lihat saya, dia peluk, dia cium. Kita satu umur tapi dia udah kayak apa ya, udah setengah mati gitu. Wah, dia bilang, kok kamu masih sehat? Saya bilang, ini karena kasih karunia Tuhan. Bukan saya yang hebat, Tuhan saya yang hebat. Amin. Tuhan kita yang hebat. Jadi kita jangan khawatir. Walaupun orang bilang, dokter bilang, Paulus 1 tahun you hidup. No, saya nggak mau dengar dokter. Saya dengar saya dokter di atas segala dokter. Amin. Kita punya Tuhan di atas segala Tuhan. Tidak ada Tuhan yang seperti Tuhan kita. Betul seperti tadi kesaksiannya mereka. Tuhan kita itu ajaib. Dia memang datang ke dunia menjadi manusia, tapi dia berkuasa. Dia mati, dia bangkit. Kalau Tuhan yang lain tidak bangkit. Amin. Saya berani tiru dikit. Haleluya. Jadi kita harus bangga memiliki Tuhan kita. Walaupun kita dihina, dari seberang suka hina-hina segalanya, nggak apa-apa, no problem. Kita nggak usah bela Tuhan Yesus. Tuhan Yesus yang akan bela kita. Bagaimana kita mau bela dia? Dia yang punya kuasa. Kita ini apa sih? Kita nggak bisa bela. Biarkan aja mereka menghina kita, mereka bilang apa. Yang penting Tuhan kita dahsyat. Dia bangkit dan dia akan kembali menjemput kita. Haleluya. Terima kasih. Saya kira sampai sekian aja dulu. Seberapa banyak kita diberkati oleh kesaksian pada sore hari ini. Sekali lagi berikan tepuk tangan buat Tuhan kita Yesus Kristus. Dan sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, biarlah firman Tuhan boleh menjadi kekuatan, boleh menjadi rema dalam hidup kita. Kita mau angkat satu pujian, Roh Kudus hadir di sini. Haleluya. Kami percaya Tuhan, harapan-Mu mengalir di tempat ini. Katakan bersama-sama, Roh Kudus hadir. Roh Kudus hadir di sini. Mengalir di bait suci. Perkara ajaib pun terjadi. Kuasa mujizat nyata. Karena Roh Allah sedang bekerja. Tiada yang mustahil, tiada yang mustahil, dan tiada yang sukar. Bila Roh Allah turut bekerja, tiada yang mustahil, tiada yang mustahil bagi orang percaya. Karena Roh Allah turut bekerja di antara kita. Mari dengan segenap hati kita bersama-sama katakan, Roh Kudus hadir di sini.
orang percaya, karena Roh Allah turut bekerja. Oh, tiada yang mustahil Yesus dari orang percaya, bila Roh Allah turut bekerja di antara kita. Oh, bila Roh Allah turut bekerja di antara kita. Oh, Roh Allah turut bekerja di antara kita. Haleluya, berikan tepuk tangan pada Yesus. Terima kasih Tuhan. Oh, haleluya, terima kasih. Oh, thank you Lord. Haleluya, Jesus. Terima kasih. Thank you Lord. Sungguh indah sore hari ini. Hadirat-Mu boleh kami rasakan. Kesaksian demi kesaksian yang menguatkan, yang mengubah, yang tidak mungkin menjadi mungkin. Sore hari ini menjadi kesaksian yang luar biasa. Mengubah setiap hidup kita. Pola pikir kita berubah, hati kita diubah. Semua oleh karya-Mu Tuhan. Semua adalah pekerjaan-Mu. Karena bukan kita yang memilih, tapi Allah yang sudah memilih kita. Sejak dari semula kita sudah ditetapkan. Terus kita dipanggil, kita dibenarkan, dan kita akan dimuliakan bersama Dia. Terima kasih Tuhan. Thank you Lord for everything. Terima kasih. Oh Jesus. Haleluya. Oh Jesus. Terima kasih Tuhan. Oh, ku bersyukur. Semua yang ada di tempat ini merasakan lawatan-Mu. Terima kasih, satu hari di pelataran-Mu lebih baik daripada 1000 hari di tempat lain, Tuhan. Kami butuh Engkau lebih dari segalanya. More and more. Kasih-Mu terus bawa kami masuk lebih dalam ke tempat Maha Kudus-Mu, ke tempat kediaman-Mu. Disitulah tempat asal kita. Terima kasih Tuhan, sore hari yang indah ini. Kau sudah berbicara lewat kesaksian-kesaksian dari Dika, lewat kesaksian dari Ibu Hilda yang akan menguatkan kami. Tidak ada kebetulan sore hari ini Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Terima rema itu. Ada kekuatan
ada energi baru yang Tuhan berikan di dalam setiap orang yang percaya, yang tidak akan menyia-nyiakan kesempatan yang Tuhan masih berikan. Thank you Lord. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan semua hanya di dalam nama-Mu Tuhan. In Jesus name. Haleluya. Amin. Shalom semuanya. Saya persilakan duduk. Luar biasa kesaksian dari Dika, kesaksian dari Ibu Hilda juga. Ya, di belakang ada anggota saya yang lama, Oma Vina, itu luar biasa juga. Nanti kapan kalau bersedia diundang. Tapi sebelahnya ada Ibu Biliana. Beliau ini luar biasa keajaiban itu, jatuh dari apartemen lantai 16 kalau nggak salah. Masih hidup. Amin, Ibu. Siap bersaksi di sini untuk menghibur nanti ya. Kita atur jadwalnya sama Ibu Syahla. Hancur semua tulangnya. Saya ditunjukkan fotonya semua. Dokter bilang ini minim 6 bulan. Apa yang terjadi? 2 bulan sudah. Amin. Amin. Luar biasa ya. Saya senang berjumpa dengan Ibu Biliana. Long time, udah lama sekali. Nah, mungkin Tuhan sudah kirimkan ya untuk bisa bersaksi. Ya. Oma Vina, Ibu Syokli juga luar biasa. Berhenti Sumaroh. Puluhan tahun. Kalau bukan Tuhan seperti dialami Bang Romi, berhenti total ya. Tidak pakai terapi, tidak pakai obat-obatan. Itulah karya Tuhan. Semua pekerjaan Tuhan, apapun yang semua kita bisa lakukan itu adalah pekerjaan Tuhan. All is God work. Jangan pernah kita ambil bagian Tuhan. Bagian kita apa? Taat, setia. Udah itu aja. Tadi dengarkan firman dan lakukan. Itu kuncinya. Ya, saya nggak mau lama-lama, singkat aja. Saya hanya akan membahas makna dari kenaikan Kristus. Kita udah dengar dari banyak khotbah di gereja. Ya, setelah Kristus naik atau sebelum, dia berpesan kepada murid-muridnya. Pesan apa? Pesan yang disampaikan Bapa disampaikan dia. Bukan pesannya dia, Bapak Ibu. Dari awal kita lihat pola kerja Tuhan. Aku diutus oleh dia. Aku berkata-kata bukan dari diriku sendiri, amin. Tapi dari dia, Bapa yang mengutus aku. Jadi semua perilaku Yesus, perkataannya semua adalah bersumber dari Allah Bapa. Demikian tadi firman, ya. Firman itu harus menjadi rema. Berapa banyak firman yang kita masukkan ke dalam hati. Ya, dan kita lihat di Lukas, Yesus memberkati, dia mengangkat tangan. Setelah itu dia tumpangkan tangan kepada murid. Cirinya seperti itu, 2 ekor ikan dan 5 ketul roti. Dia menengadah ke atas. Apa yang terjadi? Multiplikasi, amin, mujizat. Maka murid-muridnya diubah. Ketika Yesus sebelum terangkat, dia memblessing murid-muridnya, amin. Nah, 4 makna. Yang pertama, dia asalnya dari surga, betul nggak? Maka dia kembali ke surga. Coba kalau kita pernah berkunjung di suatu tempat, kita bukan asli, kita akan kembali. Bentar itu mau ke toilet ya, Bu Yani tolong. Oh enggak. Dia akan kembali ke asal kita. Manusia roh kita asalnya keluarga negaraan surga. Ya, ayatnya juga ada, nanti kita berikan. Jadi, maka dia harus pergi. Waktunya dan tugasnya sudah selesai. Setiap kita buatan Allah diciptakan di dalam Kristus Yesus untuk melakukan apa? Pekerjaan baik yang Allah sudah sejak semula. Nah, seperti itu lagu favorit saya. Dari semula kita telah ditetapkan. Amin. Ya, untuk melakukan kehendak dan hidup di dalam rencananya. Nah, itu yang pertama. Asalnya surga, kembali ke surga. Lebih baik aku pergi supaya Bapa mengutus Parakletos, seorang penolong. Siapa? Roh Kudus. Jadi yang ada di dalam diri kita, pencurahan Roh Kudus hari ke-50 setelah Yesus dibangkitkan, ya. Jadi setelah kenaikan 10 hari. Ini udah lewat 1 hari. Kita boleh merasakan pencurahan itu. Gak harus di gereja, Bapak Ibu, di rumah sendiri. Amin. Jadi jangan, kalau beberapa yang Katolik dulu, Pak, saya kalau doa afdol di katedral, rasanya Tuhan hadir. Loh, saya tanya, emangnya di rumah nggak afdol? Beda. Itu perasaan, itu nggak, bukan hadirat, paham ya?
perasaannya yang berubah, dia yang mengkondisikan, bukan Tuhan. Amin. Jadi kita belajar Tuhan di mana, Roh Kudus di mana, tubuh kita bait Allah, ya kan? Jika ada orang yang mau membinasakan, Allah yang akan membereskan orang itu. Tidak untuk tubuhmu bait Roh Kudus. Roh Kudus di mana? Di sini. Amin. Jadi kita hatinya harus bersih terus, dicuci bersih dengan firman terus setiap hari. Pikiran kita, pola pikir terus menerus penuhi dengan pola pikirnya Kristus. Maka pikirkan perkara karena terlalu banyak kan kita mikiri perkara dunia, investasi semua dunia, betul nggak? Ada tanah murah, ada ruko murah, cepet ini ya kan? Nah, sekarang kita mau tawarin nih, mau nggak ada kapling di surga? Nah, siapa mau buka deposito di surga dan tabungan di surga? Amin. Nah ini oma ini semangat terus ya. Apalagi lihat Bu Hilda pasti bingung semua. 75 kok bisa awet? Nah ini Bu Eri 80 lebih ya. Ya 80 lebih, mau dilebihin nggak? Amin ya. Ya udah. Yang penting kalaupun Tuhan perpanjang umur kita, kita baik-baik aja, sehat, betul nggak? Jangan kalau sakit-sakitan, betul nggak? Beberapa yang saya layani, cabut aja Pak, loh kok cabutnya seperti enaknya cabut gigi, nyawa, capek saya, kepala vertigo, ini semua keluarga nggak peduli. Nah, ini belum cerita detail ya tadi Bang Dika dan juga Bu Hilda, saya tahu ceritanya bagaimana dokter Fadil Muhammad Isyam itu habis-habisan. Ya waktunya aja nanti di momen yang lebih. Ya, tapi semua ada pengorbanan. Amin. Ya. Oke, kita kembali. Jadi makna yang kedua, setelah kita tahu bahwa dia memang berasal dari surga. Dia datang di suatu tempat, dia akan kembali lagi karena dia bukan ya domisili di dunia ini. Kita pun miliknya yang percaya. Kita asalnya dari surga. Kita punya paspor surga. Warga negaraan kita adalah surga. Maka visi dari persekutuan saya adalah kita adalah bukan orang asing lagi, tapi kawan sewarga, keluarga Allah, tiang penopang. Yaitu firman. Yang kedua, dia adalah Allah yang hidup. Dari mana? Saya langsung aja ya. Karena Yesus telah merendahkan dirinya, mengosongkan dirinya kenosis, maka Allah Bapa sangat meninggikan. Segala makhluk yang ada di atas langit, di atas bumi, di bawah bertekuk. Amin. Nanti cari ayatnya. Dan segala lidah mengaku apa? Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Amin. Jadi dia Tuhan. Seperti dialami Bang Dika tadi. Iya ya, firman di ayat Islam pun ada, dilahirkan dari kalimatnya itu, cuma diplesetkan. Kalimat itu firman yang hidup di dalam Yesus. Dan dia memberi contoh semua Bapak Ibu. Ini yang penting. Dia datang, dia memberi contoh, bukan dibayang-bayangi, bukan khayalan, bukan halu, tapi real, betul nggak? Karena dia bangkit, disaksikan 500 saksi lebih. Dia terangkat juga disaksikan oleh para murid-muridnya. Ya, jadi yang kedua, dia Allah, ya, dia itu Tuhan. Nah, coba berikutnya. Nah ini, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi apa? Kemuliaan Allah Bapa. Jika kamu melihat aku, kamu melihat Bapakku. Jadi nggak usah tanya Tuhan itu seperti apa di dalam diri Yesus. Maka saya selalu ngomong, ya, penginjilan yang benar ketika orang melihat kita, ekspresi Yesus keluar, terpancar, betul, bersinar. Apa yang dialami Dika, bayangin, dia udah benci, dendam, pasti udah kesumat ya. Awas ketemu kesempatan saya habis. Nggak salah, karena itu manusiawi, daging kita. Tapi begitu kena kasih, kena sentuhan kasih ini, kuncinya adalah kasih. Dasar dari semua adalah kasih, muncul iman dan pengharapan. Kalau nggak ada kasih tidak mungkin. Dan saya percaya Ibu Yuli, beliau juga harus transplantasi ya. Sampai sekarang belum dapat kan? Nah, kalau Tuhan punya rencana begini, Tuhan, saya udah nyari-nyari ini nggak dapat. Tuhan bilang, ngapain kamu nyari? Yang nyuruh nyari siapa? Dokter. Dokter siapa? Dokter top urolog. Kamu lebih percaya aku atau dokter dunia? Amin.
bisa Bu Yuli mempercayakan sepenuhnya. Dan Tuhan bekerja luar biasa. Ya tidak ada yang mustahil, mau sakit apapun, mau aid atau apapun. Ya saya pun pernah doakan orang aid, saya nggak ngerti kalau dia umurnya tinggal beberapa hari kena virus. Saya nggak mikir, memang Tuhan buat seperti itu. Kalau saya tahu jujur Bapak Ibu Saudara, kena aid saya tolak. Loh, ya dong. Saya konyol betul Bu Eri. Masa saya mau? Mama saya juga nggak mau. Kamu ketularan mati nanti. Betul nggak? Tapi Tuhan bisa, istilahnya tadi, saya tidak mencari siapa penyakitnya, udah disuruh ya gerak. Itu yang maunya Tuhan. Jadi jadilah seperti anak kecil dan bertobatlah kamu masuk kerajaan surga. Anak kecil itu sifatnya, betul nggak? Ayo dikasih ya diambil. Nggak tanya ini permen ada racunnya apa nggak ada kan anak kecil. Kita waktu kecil ya pasannya dikasih permen, ini racun apa kan enggak kan? Nah, roti. Karena tahu yang ngasih adalah Tuhan, yang ngasih adalah orang tua kita, nggak mungkin. Nah kita punya Bapa di surga yang luar biasa. Amin. Ya, jadi mana kedua, dia Allah. Jadi sudah tidak terbantahkan. Ayat-ayat itu jelas menyatakan, apalagi dari Brodika jelas. Oh firman menjadi, iya firman jadi di dalam daging. Dan setelah tugasnya selesai dia kembali lagi. Tuhan bekerja dengan sistem. Yang ketiga, kenapa dia harus pergi? Ya, dia berkata begini, lebih baik aku pergi, ya kan, supaya Bapak mengutus seorang penolong, penghibur, penolong para kletos. Nah, untuk apa? Menolong kita. Roh Kudus adalah diberikan untuk menjamin keselamatan. Kita diselamatkan oleh kasih karunia adalah anugerah. Yohanes 3:16. Begitu besar kasih Allah, Dia mengaruniakan anaknya yang tunggal, barang siapa percaya kepadanya tidak akan binasa namun beroleh hidup. Kita beroleh anugerah, bukan usaha kita Bapak Ibu, bukan gerakan kita, nggak ada. Semua adalah anugerah. Amin. Maka kita kembalikan untuk kemuliaan Tuhan, dari Dia kepada Dia, untuk Dia. Segala puji hormat dan kemuliaan dari Tuhan. Ya. Jadi supaya Roh Kudus itu datang Bapak Ibu Saudara. Barang siapa percaya iman, Roh Kudusnya stay. Roh Kudus itu tinggal, belum bekerja. Ya. Maka tugas kita apa? Diisi firman. Supaya firman itu yang mengerjakan Roh Kudus. Kita berbahasa dengan Tuhan melalui firman. Kalau bahasa roh kita nggak ngerti, tapi firman itu harus dipelajari. Renungkan firman-Ku siang dan malam, Yosua 1:8. Jangan lupa perkatakan Tauratku, melainkan renungkanlah siang dan malam sehingga kau bertindak hati-hati di dalam setiap tulisan Taurat. Dengan demikian apa? Perjalananmu akan berhasil dan berhasil apa? Mupuk kekayaan, tambah rumput? Enggak. Berhasil menyelesaikan masalah satu kepada masalah yang lain. Beruntung ketika kita dihadapkan dengan suatu musibah, kecelakaan, bencana, yang lain meninggal sekian, luka berat, kita cuma lecet, betul? Nah, kenapa kita terus masih menyalahkan Tuhan? Ya, ada satu masa sebelum pandemik, anggota saya, ibu-ibu, dia naik motor dari PIK daerah Muara Karang sana, ditabrak mobil. Itu jam 5 pagi, bukan di jalanan, ditabrak di tempat parkir di apartemen. Bayangin, mental 7 meter, sampai security mati. Katanya security-nya, wah ini mati ini, paling gak luka berat, gegar otak. Utuh semua, hanya benjol dikit dan sampai yang nabrak mobilnya ketakutan. Udah periksa berapapun biaya saya ganti, jangan laporkan. Loh ya salah dong. Loh kalau dilaporkan urusannya kan ribet, betul, duit tambah duit. Dan saya tanya, Bu Yuli, ini namanya Bu Yuli ada nggak ya? Nggak ada. Sudah Pak, saya ampuni. Tadinya yang jengkel saya. Dan yang pertama saya jengkel sama Tuhan. Loh kok bisa? Saya ini niat ya, motivasi hatinya itu untuk doa fajar. Baik nggak? Baik. Kenapa engkau tidak melindungi aku? Nah semua klise semua. Tuhan, kenapa kau izinkan? Saya cuma ngomong, karena Tuhan ingin menguji supaya kamu naik kelas. Amin. Bukan kelas di sini, sekolah kehidupan Kristus, kelasnya nanti di surga. Maka mahkota juga, ya kan? Kita akan menerima mahkota. Tapi bukan di sini Bapak Ibu, yang kita terima paling piala, betul nggak?
abadiah, yang fana, itu kita tinggalkan semua. Tinggal semua. Tapi kita akan menerima mahkota kehidupan. Itu mahkota kekal, mahkota keabadian, mahkota kebenaran, mahkota kemegahan, mahkota kemuliaan. Ada 5 mahkota, nggak perlu serakah, cukup 1, betul? 1 aja sudah. Loh iya dong, mah diborong 5. Ya nggak mungkin kita malah dapat, berarti ada serakahnya dong gitu. Nggak mungkin orang yang terpilih tadi, yang masuk, tidak mungkin serakah. Hatinya udah bersih, terkoneksi, terhubung dengan Tuhan. Ya, yang ketiga, yang ada penghibur. Oh, yang keempat. Nah, untuk menyediakan rumah, ya kan? Jangan gelisah, percaya kepada Bapa, percaya kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat. Jika tidak, aku mengatakannya. Aku akan datang ke situ, karena dia dibangkitkan, sulung yang dibangkitkan, dia pergi dulu. Untuk apa? Menyiapkan rumah kita. Amin. Setelah siap, aku akan datang jemput kita. Loh, keren. Pesawatnya udah diparkir di situ. Heaven Airline mana Pak? Gak kelihatan. Hanya orang yang beriman kepada dia bisa melihat pesawatnya nongkrong. Pilotnya Tuhan Yesus. Loh kan dia ngomong saya datang jemput, betul nggak? Berarti dia berada di pesawat itu kan? Oh, kalau dia datang nggak jemput, dia nggak di situ, betul? Spesial kita Bapak Ibu. We all is special di mata Tuhan. Maka dia pengen semua miliknya. Bapak pesan, semua pastikan itu masuk kembali. Ya, semua itu hakikat Tuhan. Tapi dalam kesehari-harian memang yang masuk menuju ke surga itu jalan jurang pinggir kelok-kelok. Ya, tidak banyak. Tapi yang memilih hidup adalah pilihan. Jalan tol itu banyak karena mereka tidak menggunakan rohnya. Mereka gunakan akal budi otak. Mereka lihat, mereka mikir, mereka analisa, ini prospek. Nah, di situ. Tapi bagi Abraham, ketika dia memilih, harusnya Lot mengalah karena keponakan. Kamu pilih dulu deh. Karena dia tahu, kami pilih yang baik pun, aku sebaliknya Tuhan menyertai. Amin. Tadi Ibu Hilda juga, Tuhan selalu menyertai. Tuhan yang memelihara apapun keadaan kita. Amin. Maka kita jangan sampai kehilangan Yesus. Kita boleh kehilangan semua, sering saya ngomong Bapak Ibu. Tapi jangan pernah kehilangan satu pribadi yang luar biasa. Amin. Karena itu yang akan mengikatkan kita. Apa yang kamu ikat di dunia akan terikat di surga. Apa yang kamu lepaskan di dunia akan terlepas di surga. Kita lepaskan apa? Hal duniawi. Kita lepaskan kedagingan kita, nafsu kita, keserakahan kita, dendam kita, betul, kubur. Nah, karakter yang buruk manusia lama kita untuk kita mengenakan manusia baru. Ikatkan kepada Kristus. Maka Kristus sebagai sumber hidup kita. Amin. Ya. Nah, jadi rumah itu sudah disediakan. Di mana aku berada, kamu, kita miliknya bersama-sama berada. Dari satu komplek. Katakan di surga nanti ada komplek apartemen. Nah, kita sama. Ya kan? Di sana ada tingkat 1, tingkat 2, tingkat 3. Cuman ya beda. Kalau kita bisa kepilih 144.000, itu kita tinggal di istananya. Mau. Nah, tapi bayar harga, waduh. Nah ini, ya. Bayar harganya nanti dulu. Kalau kuat saya terusin, kalau enggak ya enggak gitu. Artinya sekali bayar maju terus. Apa yang dialami Bro Dika. Saya tahu di Sumatera Dato ilmu harimau siluman ya. Wah, itu sakti juga. Di sini di Banten, satu lagi di Banyuwangi. Ya, saya tahu enggak gampang untuk melepaskan ilmu-ilmu itu. Ya, saya satu kali pernah bawa gereja, dia teriak-teriak di gereja karena nggak kuat. Kembali lagi di gereja ujian penyembahan. Saya tarik keluar. Akhirnya saya nggak izinkan masuk, keluar semua muntah darah, baru melepas. Ya, tidak ada yang mustahil. Kita bisa melakukan apa yang Yesus kerjakan, betul nggak? Bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar. Amin. Selama jika kamu di dalam aku dan firmanku di dalam kamu, amin. Mintalah apa saja yang kamu kehendaki, kamu akan minta apa saja. Iya, karena kehendak Tuhan dan kehendak kita satu frekuensi. Jadi nggak mungkin beda, pasti dikabulkan. Asal yang kita minta sesuai kehendak Tuhan. Amin. Ya, nah itu aja singkat. Jadi ini adalah 4 makna dari kenaikan Kristus.
untuk selalu mengingatkan kita. Itu bicara kristologi diawali dengan kelahiran, penderitaan, penganiayaan, penyalipan, penguburan, ya kan? Kemudian kebangkitan dan ascension day, kenaikan Kristus. Ya, itu aja. Jadi saya juga mengucapkan terima kasih kehadiran Ibu Hilda, kehadiran Bro Dika, ada Bang Romi juga, ya, yang dari mantan GAM, bagaimana Tuhan ambil dari lembah kekelaman, udah gelap semua, akhirnya terang muncul. Ya, nah kita yang percaya ada benih Kristus, betul, ada cahaya. Akulah terang dunia. Barang siapa percaya kepadaku tidak akan berjalan di dalam hatinya terang, hatinya cerah. Ya, apa yang dialami Bu Biliana enggak masuk di akal. Harusnya jadi begini, saya cerita dikit ya, ini untuk nutup. Di bawah itu ada orang. Bu Biliana nggak ngerti gimana tiba-tiba jatuh dan menimpa orang itu. Yang meninggal orang yang ditimpa beliau. Sampai masuk di TV, SCTV ya. Iya, orangnya mati tapi beliaunya hidup. Tuh yang di belakang ya. Ya loh, masih hidup, hancur semua. Berapa kali operasi Bu Biliana? 3 kali ya, 4 kali ya. 13 hari 3 kali, bayangin. Masih diberi ya. Diatur kapan nanti bisa kesaksian di sini ya, untuk bisa memberkati. Ini luar biasa, tulangnya hancur semua. Potong berapa itu? Dan sekarang bisa berjalan. Tadinya dari kursi roda. Dan saya percaya Bu Akiwa ya, enggak boleh putus asa. Jangan putus asa. Dan jangan salahkan Tuhan. Ada rencana Tuhan. Karena Bu Akiwa mau dinaikkan kelas. Diizinkan tetap percaya enggak? Tetap setia dengan Tuhan enggak? Dalam kondisi seperti itu mau masih melayani? Ya. Itu nanti, dan semua ada waktunya. Amin. Ya, setelah diproses demikian Bu Yuli dan semua ya, Ibu Grace, semua yang sakit, semua yang mengalami penderitaan, ada waktunya menderita, ada waktunya sukacita. Semua diproses dalam waktunya. Amin. Baik, kita minta satu lagu. Semua baik. Apa yang telah kau berbuat di dalam hidupku, semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti, semua baik, semua baik, semua baik. Apa yang telah kau perbuat di dalam hidupku, semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti, kau jadikan hidupku berarti. Bapak Surgawi, terima kasih. Kami mengakhiri ibadah persekutuan sore hari ini. Terima kasih semua yang kau sudah kerjakan di dalam setiap kehidupan kami. Tidak ada yang sia-sia persekutuan denganmu. Biarlah kami selalu diingatkan untuk tidak mau kehilangan engkau, untuk terus mencari, untuk terus berseru panggil namamu dan mencari wajahmu. Terima kasih Tuhan atas sore hari yang indah ini. Tingkap-tingkap langit surga terbuka. Diberkatilah keluargamu, diberkatilah kesehatanmu, diberkatilah rumah tanggamu, diberkatilah pekerjaanmu, diberkatilah pelayananmu, diberkatilah studimu, diberkatilah usahamu, diberkatilah seluruh aspek kehidupanmu. Dan biarlah sinar terang kemuliaan Allah Bapa dan cahaya wajah Yesus Kristus selalu menyinari kami semua sampai dengan Maranatha, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, puji Tuhan, amin. Memuji kebesaran-Mu ajaib Tuhan, ajaib Tuhan.
Shalom, selamat sore menjelang malam hari ini. Kita semua patut bersyukur pada Tuhan karena kemarin kita sudah merayakan hari terangkatnya Tuhan Yesus ke sorga, untuk pergi ke sana menyediakan tempat bagi kita semua. Haleluya, amin. Untuk melengkapi kesaksian yang disampaikan oleh Ibu Hilda dan juga Bapak Dika ya, saya akan menaikkan satu pujian bagi kemuliaan nama Tuhan. Haleluya. Apapun yang terjadi dalam hidup kita, kita harus tetap berkata Tuhan Yesus itu baik. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Apapun yang terjadi di dalam hidupku ini, aku akan lakukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah ku ragukan kasih-Mu Tuhan. Apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah ku ragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah ku ragukan kasih-Mu Tuhan. Kau berfirman dan sembuhkanku, Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu, Yesus, ku percaya padamu. Kau berfirman dan sembuhkanku, Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu, Yesus, ku percaya padamu. Saya boleh kasih kesaksian sedikit aja. Kami sudah dipercayakan oleh Tuhan menjalankan persekutuan doa Stefania ini nanti tanggal 29 September menjadi 23 tahun. Dan saya pegang perintah firman Tuhan, saya tidak ragu karena 23 tahun itu bukan waktu yang pendek. Semua selalu berjalan naik turun, ya tidak semua mulus, tetapi pertolongan Tuhan suatu waktu. Dan pada tahun ini kami sudah membuka sekolah pemuritan. Ada yang menyumbang, ada yang mendonasi tetap katanya, namanya manusia ya. Kemarin saya tidak bilang sama Pak Jai belum tahu, Pak Kurniawan. Tapi itu bukan saya mau menguji Tuhan, bukan. Tapi saya percaya, apalagi dia dikuatkan tadi dengan kesaksian Bu Hilda, Tuhan sudah memilih saya dan akan ditetapkan. Kita semua dipilih Tuhan sudah ditetapkan dan akan menghasilkan buah. Amin. Jadi ibu ini tiba-tiba WhatsApp kepada sekretarisnya, sampaikan kepada Bunda untuk pemuritan awal bulan saya stopkan. Saya waktu baca itu saya kaget, tapi saya ingat 23 tahun Tuhan, semuanya Tuhan sediakan. Masa yang hanya ini aja? Enggak. Itu saya yakin. Jadi tadi saya bilang Pak Kurniawan bilang hadir ya. Di dalam kehendak rencana Tuhan saya pasti hadir bersama dengan J. Tapi kami ada urusan dulu. Saya masih ini karena kekhawatiran masih memakai juga sifat manusia ya. Rasa khawatir. Saya bilang gimana nih J untuk awal bulan, karena besok nanti sudah tanggal 1 ya. Kita harus mengadakan pemuritan lagi. Ya kita ini kita itu dengan pikiran manusia.
Tetapi ketika tadi sampai di sini Pak, ya, saya bilang sama Jay, kami ini diberikan kartu lansia oleh pemerintah, ya. Usia saya sama dengan Ibu Helda 75 tahun. Kita dari pemerintahan dikasih kartu lansia, suami istri dapat. Jadi saya tadi bilang sama Jay, coba cek deh, cek itu di ATM, kan lewat sini ada ya, counter ATM. Puji Tuhan sudah terisi. Jadi untuk pengajar nanti J yang akan melayani mereka ya sebagai koordinator di Persatuan Desa Banyak, kita tidak perlu takut saudara-saudaraku. Tuhan sediakan semua apa yang kita butuhkan. Walaupun kecil besar, saya juga mengucap syukur kepada pemerintah. Kami orang tua menerima lansia. Tuhan Yesus memberkati. Ya, untuk minggu depan kita akan kedatangan anak muda ya. Tadi fotonya mau dipasang, fotonya masih muda, oma-oma jadi semangat gitu ya. Loh iyalah, saya udah pesenin nggak dipasang, ya udah ya. Jadi anak ini ditelantarkan ya. Ini masih linknya dari Mimi pelayanan di lapas. Si Ferdinand juga bilang, kok mau ya seorang yang namanya Bu Mimi ini melayani di lapas yang udah jelas preman, udah jelas risiko ya kan. Nah, tapi itu karena kasih. Dan dia udah kesaksian di MOC kemarin, Bung Romi nggak sempat. Minggu depan akan hadir dan dia on fire. Ditelantarkan, jadi dia hidup di jalanan. Ya, ini Chinese ini Ferdinand itu. Jadi tidak dapat kasih sayang orang tua. Dan bagaimana dia harus berantem, main judi segala macam, kena ditangkap. Nah ternyata jadi ditangkap di penjara memang diizinkan Yesus. Ini luar biasa. Ya, awalnya takut di Polres di ini, apalagi udah putih Chinese pasti sasaran, duitnya dulu dikerjain. Tapi Tuhan luar biasa. Dia tidak punya duit sama sekali. Dia diberi makan oleh sipir dan orang-orang di situ. Jadi dia ingat ayat kembali. Maka kenapa saya lihat kesaksiannya bagus. Ingat ayat bagaimana Daniel ketika dimasukkan lubang singa, singanya ditutup oleh Tuhan. Amin. Dia tidak mengalami apapun. Takut Bapak Ibu Saudara dipanggil, sorry ya. Ini ditangkap ditahan. Ini dipanggil polisi aja, itu takut. Loh iya kalau orang nggak pernah kriminal, betul nggak? Ya jangan sampai Bu Eri dipanggil ya, amin ya. Bu Tutik semua nggak mau. Kalau bisa menghindar. Dan anak ini satu, udah nggak punya backingan, udah kriminal, udah pasti salah, udah pasti nyerah. Dan dia udah siap digebukin karena dia dengar dari teman-temannya, lu masuk habis lu siapin duit. Ya, saya cuma masih ingat kakaknya Mimi, paham ya? Semua ini. Tapi anak ini memang mau dipakai Tuhan. Dan ketika dia bersaksi, itu natural. Saya pikir ini bukan dia bisa keluar firman, dia bisa ini. Ini baru keluar 2 bulan dari penjara, bebas bersyarat. Dan saya baru tahu untuk bisa bebas bersyarat, kelurahan harus ACC. Sampai saya nggak mikir dasarnya apa untuk bisa menerima kembali tempat tinggalnya. Kelurahan itu harus tanda tangan, dan dia nggak ada duit. Hanya itu, sipir semua udah oke. Jadi persoalan bukan di dalam, ternyata di luar. Kenapa dipersulit? Nah satu hal, dia terus imani, dia pelayanan terus, jadi tamping, dia betul-betul ngosek WC, semua dijalani dengan sukacita. Dan dia dikasih makan terus. Saya tanya, jujur ya Ferdinand, kamu jual narkoba gak? Enggak. Saya ditawari, saya tolak. Kalau orang yang sudah narkoba itu nggak mau keluar, ya pengalaman banyak lah Pak Kiki semua. Kenapa? Karena di dalam itu enak transaksi. Di luar nggak diterima sama keluarga, betul? Di luar disingkirkan. Awas loh, ini mantan, betul nggak? Kita terlalu negatif, padahal belum tentu saudara yang sudah keluar itu lebih baik dari yang di luar. Karena dia sudah mengalami dengan Tuhan Yesus, diubah hidupnya, sampai bisa lancar loh. Baru 2 bulan. 2 bulan itu baru ya. Tapi cara ngomongnya kan saya kenal. Ngomongnya itu
khotbah dari mana? Saya pikir, gak keliru ini. Jebolan penjara. Bukan sekolah teologi. Kalah. Dengan tenang dia bisa menceritakan, dia bisa dengan tenang. Jadi seperti gak ada kaku, kagok, gak ada Bapak Ibu. Jadi sudah terbiasa, kalau bukan Roh Kudus, siapa lagi? Amin ya. Di depan sudah oke. Tadinya fotonya suruh saya pasang biar tertarik, gak ganggu ya. Jadi datang lagi, ini belum gak sempet ya. Itu aja, sekali lagi terima kasih Bapak Ibu Saudara terkasih, Ibu Hilda, Bung Diki, Bang Romi, kemudian Ibu Bunda Isya J, ada Om Afina yang dari Jawa, itu pelayanan saya zaman pandemik ya. Ada Bu Biliana, nggak tahu Bu Lauso nggak datang ya. Ada Bu, yang beberapa ibu-ibu yang di zaman pandemik ya, dan semua Pak, nah ini Pak siapa? Pak Surya ya, selamat datang juga. Kalau siap kesaksian di MOJ Pak ya, untuk bisa memberkati di full gospel juga ini Pak Surya ya. Kita ada setiap Jumat, silahkan bergabung beribadah di sini ya. Terima kasih semua. Ada yang baru lagi?